Film Petaka Gunung Gede tayang mulai 6 Februari 2025. Film ini mengangkat kisah nyata tentang pengalaman mencekam Maya Aska dan mendiang sahabatnya, Ita, dalam sebuah pendakian di Gunung Gede pada 2007. Dalam film ini kisah petaka Gunung Gede dibuat di bawah arahan sutradara Ashar Kina Lubis. Adapun naskah ditulis oleh Upi Avianto. Arla Elani dan Adzana Asyal didapuk sebagai pemeran utamanya. Petaka Gunung Gede mengangkat kisah nyata tentang orang bersahabat yang ingin mendaki saat liburan sekolah. Perjalanan yang awalnya dilakukan dengan bersenang-senang itu seketika menjadi petaka. Kisah ini diceritakan oleh Maya, saksi hidup dari peristiwa naas itu. Kedekatan Maya dan Ita membuat orang tua Ita, yaitu Rakib, diperankan Teku Rifnuikana, dan Nurmaidah, diperankan Mika Amalia, menganggap dia sebagai anak. Awalnya, Maya menguping pembicaraan Indra, diperankan Raihan Han, dan teman seumurannya. Indra berniat untuk mendaki Gunung Gede bersama 4 temannya. Maya dan Ita memaksa ikut dalam pendakian tersebut karena mereka masih libur sekolah. Pendakian Gunung Gede awalnya berjalan dengan lancar. Maya dan Ita berhasil melalui beberapa pos tanpa masalah. Mendekati puncak gunung, kondisi Ita mulai tidak kondusif seperti kelelahan, pingsan, hingga kesurupan. Mencegah hal yang lebih buruk terjadi, Indra mengajak Maya untuk membatalkan pendakian dan pulang ke rumah. Namun, kondisi Ita tak kunjung membaik. Rupanya ia datang ke Gunung Gede dalam kondisi menstruasi yang membuat para penghuni gunung murka. Kondisi lemah dan hantu yang terus meneror membuat Ita akhirnya kehilangan nyawa. Maya yang kebingungan merasa ada rahasia lain yang mengakibatkan Ita menjadi korban teror penunggu Gunung Gede. Film ini lebih berfokus menceritakan perjalanan Maya dan Ita bersama 5 teman mereka yang lainnya. Mereka mendaki Gunung Gede bareng pada 2007. Namun, perjalanan ini menjadi petaka karena salah satunya sedang haid yang bernama Ita. Ini disebut melanggar larangan masyarakat setempat untuk mendaki. Larangan tersebut diyakini sebagai bentuk penghormatan kepada penunggu Gunung Gede. Sayangnya, Ita mengabaikan larangan tersebut. Tak lama setelah mendaki, tiba-tiba saja Maya dan temannya, termasuk Ita, mendapatkan teror mistis. Tak jarang, rentetan teror itu mengancam keselamatan mereka. Setelah dianggap mengusik penunggu gunung tersebut, Ita juga semakin banyak mendapat teror mistis. Bahkan, Ita juga sempat mengalami kesurupan hingga muncul suara-suara aneh dan penampakan menyeramkan di sepanjang jalur pendakian. Akibat semakin banyak teror mistis yang terus berdatangan, Ita tidak selamat dalam pendakian tersebut. Ita telah dianggap mengusik penghuni gunung, dan teror mistis telah menghantui sekelompok itu. Semua orang pun menyalahkan Ita karena telah melanggar mitos dan menyebabkan teror. Namun, Maya tidak mempercayai mitos tersebut. Hingga akhirnya Ita meninggal secara mengenaskan. Maya yang tidak percaya atas kepergian Ita hanya melanggar mitos. Maya bertekad mencari jawaban atas kematian sahabatnya itu. Maya pun bertanya-tanya kenapa sahabatnya harus menanggung konsekuensi yang begitu tragis. Atau ada sesuatu lain yang telah dilakukan Ita, hingga membuatnya harus menerima hukuman dan teror yang kejam. Usaha Maya membawanya mengungkap rahasia yang lebih besar secara perlahan. Sulit untuk penontonnya bisa bersimpati kepada para karakternya karena beberapa keputusan bodoh selama pendakian. Cara memaparkan terornya pun berulang. Ada kalanya Ita kerasukan atau Maya melihat sebuah penampakan, lalu rombongan yang lain berselisih tentang keputusan untuk melanjutkan perjalanan.
Setelah itu, mereka segera kembali kompak lagi. Ternyata ceritanya melebar ke peristiwa mistis yang dialami Maya dan Ita setelah mereka kembali turun dari Gunung Gede. Sementara itu, berbagai sosok yang dilihat Maya tidak langsung dibahas, hanya dijelaskan berdasarkan pengetahuan warga setempat. Meski belum menyimak cerita aslinya yang pernah viral baik di media sosial maupun YouTube, namun penonton bisa berdeduksi ada pengalaman mistis yang tidak terlalu penting untuk dibahas tetapi tetap ditambahkan, supaya film ini memiliki banyak adegan horor. Contohnya seperti penampakan sosok mirip Maya dan kakaknya, ketika mereka baru pulang ke rumah. Naskah yang disusun Upi Avianto melemparkan pertanyaan perihal apakah kejadian mistis yang dialami Ita adalah karena dirinya melanggar kepercayaan setempat. Alasan yang sebenarnya terbilang mencurangi penonton, walaupun bisa menjawab berbagai tindakan aneh dari karakternya, seperti Ita yang merasa meninggalkan sesuatu ketika turun gunung. Elemen mistis yang disertakan dalam resolusi dan pengungkapan motivasi karakternya pun kurang dibahas. Siapa pula sebenarnya pria misterius yang ditemui orang tua Ita di rumah sakit? Karena elemen horor yang paling dijual di film ini adalah penampakan dan adegan kerasukan Ita di gunung. Pengalaman mistis yang dialami Maya pada akhirnya hanya menjadi pengalaman horor biasa yang kurang memberi dampak akan pengembangan karakternya. Interaksi rombongan perjalanan Maya dan Ita pun kurang meyakinkan bila pada akhirnya hubungan mereka lebih dekat. Konklusinya pun lebih menyoroti hubungan persahabatan antara Maya dan Ita yang hadir lebih drama, hanya sedikit saja mengharukannya.